Selamat pagi adik-adik. Bersyukur sekali karena pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk beribadah di sekolah minggu kita. Oleh sebab itu, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami ucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan fokuskan hati pikiran kami agar kami tertuju kepada Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, pada pagi hari ini di sini ada Koko Albert yang akan memimpin kalian semua, lalu ditemani dengan Fanny dan Kimi. Oke, mari kita menyanyikan lagu yang pertama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Ya, adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan memberikan persembahan juga. Dan saat ini kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang.
Hai, halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan Lause ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa adik-adik semuanya. Tuhan Allah yang baik, terima kasih saat pagi hari ini kami kembali baca firman Tuhan. Kiranya kami boleh diberikan pengertian hikmat supaya boleh mengerti firman Tuhan yang boleh kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pada minggu ini kita akan belajar mengenai pelayanan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus selama 3 tahun melayani, memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, adik-adik ya. Tetapi Tuhan Yesus, perikop kita pada hari ini adalah Yesus melayani segala macam orang. Artinya adik-adik bahwa Yesus Kristus ketika dia melakukan pengabaran Injil itu dilakukan oleh Yesus Kristus itu kepada semua orang. Kita akan melihat nanti adik-adik ya, drama percakapan bahwa orang-orang yang ada dalam drama ini adalah mereka yang pernah bertemu dengan Yesus, kemudian pernah dilayani oleh Kristus, dan nanti kita akan melihat bagaimana respon dari mereka satu persatu ya. Nah, kita bersama-sama kita lihat. Pada zaman Yesus hidup, pasar di Yerusalem sangatlah ramai. Di sana ada berbagai toko dan tenda, tempat orang berjual beli. Mari kita dengarkan percakapan yang mungkin saja terjadi jika orang-orang yang mengenal Yesus berkumpul untuk membicarakan bagaimana mereka bertemu dengannya dan apa yang telah Dia lakukan bagi mereka. Aku bertemu Yesus di malam hari. Aku agak takut terlihat dengannya. Ya, kalian tahu karena aku adalah seorang Farisi yang berada di dalam Dewan Sanhedrin. Kebanyakan teman-temanku, orang Farisi, sangat membenci Yesus dan ingin sekali mengusir Dia. Aku sangat terkejut ketika Yesus meminta minum dariku. Aku adalah seorang perempuan dan seorang Samaria. Orang Yahudi dan Samaria bermusuhan sejak lama. Bahkan kebanyakan orang Yahudi tidak mau melewati Samaria dan lebih memilih jalan berputar. Mereka juga dilarang memakai gelas dan piring kami. Kalian pasti bisa membayangkan bagaimana ekspresiku saat dia meminta minum dariku. Tetapi itu belum seberapa. Bayangkan, dia memintaku memanggil suamiku dan membawanya ke sumur. Aku sangat malu untuk mengakuinya, tetapi kukatakan kepada Yesus bahwa aku tidak memiliki suami. Dia sudah tahu bahwa aku pernah menikah 5 kali dan pria yang bersamaku saat itu bukanlah suamiku. Aku memiliki banyak pertanyaan tentang ibadah dan Allah. Dia memperlakukan aku dengan hormat saat menjawab semua pertanyaanku. Aku sangat terkejut tentang bagaimana dia memperlakukan aku. Jelas sekali bahwa aku adalah seorang yang pendek. Dan kalian pasti ingat bahwa aku memanjat pohon untuk melihat Yesus melewati kotaku. Ketika dia lewat, dia melihatku di atas dan memintaku turun, karena dia akan singgah ke rumahku hari itu. Sebagai seorang pemungut cukai, aku dibenci oleh orang-orang Yahudi sebangsaku, karena aku menagih lebih banyak daripada yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi. Ketika orang banyak melihat Yesus berjalan bersamaku, seorang pendosa ini, di antara kerumunan orang dan menuju ke rumahku, mereka memprotes dan mengkritik Yesus karena dia mau makan denganku dan orang-orang berdosa lainnya. Kami menghabiskan banyak waktu yang indah bersama Yesus. Suatu hari, Yesus dan murid-muridnya singgah di rumahku, dan aku sangat sibuk mempersiapkan makan malam. Aku sedikit marah karena saudariku, Maria, tidak membantuku.
Aku meminta kepada Yesus untuk menyuruh Maria membantuku. Lalu kami berdua terkejut karena Yesus berkata bahwa mendengarkan firman-Nya adalah hal yang paling penting, dan bahwa aku telah mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Kami berdua belajar banyak hal setiap kali Yesus singgah di rumah kami. Aku membantu Marta, dan dia juga belajar bagaimana duduk diam dan mendengarkan firman walaupun banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ya, Yesus mengajar kami bahwa hal yang terpenting adalah mendengarkan firman-Nya dan sepenuhnya mempersembahkan hidup kami kepadanya. Dan tentang Lazarus, saudara kami, tentu kalian sudah mendengarnya. Kita akan membicarakan tentang Lazarus nanti. Dari apa yang kita dengar, sangatlah jelas bahwa Yesus menjangkau semua orang dengan tidak membeda-bedakan. Dia mengasihi dan berbelas kasihan kepada banyak orang. Tetapi apakah mereka betul-betul mengenal Dia dan mengerti apa yang Dia kerjakan di bumi? Aku ingin bertemu Yesus karena aku tahu bahwa Dia adalah guru yang diutus Allah oleh karena semua mujizat yang sudah Dia kerjakan. Dia hanya bisa melakukan semua itu jika Allah menyertai Dia. Aku sedang menyelidiki apakah Dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Aku tahu bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dia mengatakannya kepadaku, maka aku sangat terkejut dan berlari pulang ke kampungku untuk memberitakan kabar baik ini. Banyak orang Samaria menjadi percaya oleh karena apa yang kau beritakan, dan yang lainnya pergi mendengarkan Yesus secara langsung. Dan banyak dari mereka yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Tentu Yesus adalah juru selamatku. Aku tidak percaya Dia memperhatikanku di antara begitu banyak orang yang berkerumun. Bahkan ketika Yesus singgah ke rumahku, Dia menyelamatkan seisi rumahku. Dan kini aku dipenuhi dengan syukur. Aku memberikan separuh hartaku untuk orang miskin dan mengembalikan sebanyak 4 kali lipat dari apa yang telah kuperas. Aku tidak akan dapat melakukan semua itu jika Yesus tidak mengubah hatiku dan mengampuni dosaku. Keluarga kami pasti bisa bersaksi bahwa Dia adalah juru selamat yang telah Allah janjikan untuk datang menyelamatkan umatnya. Tentang saudara kami Lazarus, waktu itu ia sudah sakit parah. Lalu kami mengutus seseorang untuk menemui Yesus yang sedang berada jauh dari kota kami. Tetapi Dia tidak datang selama 4 hari. Sementara itu, Lazarus meninggal. Ketika Yesus akhirnya datang dan melihat betapa sedihnya kami, Yesus menangis bersama kami dan menghibur kami. Lalu Dia mengerjakan hal yang paling luar biasa, yakni membangkitkan Lazarus dari kubur. Lazarus keluar dari kubur dengan kain yang terlilit dan Yesus meminta kami membuka kain-kain itu. Kami amat sangat terkejut. Yesus membuat Lazarus hidup kembali supaya orang banyak dapat mengetahui bahwa Yesus adalah Allah Anak dan percaya bahwa Dia adalah juru selamat. Yesus juga berkata kepadaku bahwa Allah begitu mengasihi dunia sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi pada zaman itu banyak orang juga tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Mereka tidak mengenal siapa Dia dan apa yang Dia lakukan. Beberapa orang menolak Dia, yang lain membenci Dia dan berencana membunuhnya. Inilah beberapa kelompok orang yang tidak mau mengikut Dia.
Mari kita dengarkan apa yang mereka katakan. Aku pikir perbuatan baikku akan menyelamatkanku. Kalian tahu bahwa aku menaati semua perintah Allah. Aku mengatakannya juga kepada Yesus, tetapi dia mengetahui sesuatu tentang aku yang tidak ku ketahui. Dia tahu bahwa aku lebih mencintai uang dan kekayaanku daripada Allah. Dan disitulah aku melanggar hukum pertama. Maka Yesus mengatakan agar aku menjual semua milikku dan memberikannya kepada orang miskin, lalu mengikut dia. Aku kemudian berbalik dan meninggalkan dia. Uangku lebih penting bagiku daripada semua yang lain. Mengapa kamu mempertimbangkan untuk mengikut Yesus? Dia makan dengan orang-orang berdosa, menyembuhkan orang pada hari Sabat, menantang tradisi kami, mengatakan bahwa kami mengabaikan keadilan, dan menuduh kami ini orang yang serakah dan fasik. Lalu berkata kepada orang lain yang lebih berdosa bahwa dosa mereka diampuni. Memangnya dia siapa? Allah. Ketika Yesus datang dan membaca gulungan kitab Yesaya di sinagog atau rumah ibadah kami, dia berkata bahwa dia adalah penggenapan nubuat Yesaya itu dan bahwa dia datang untuk membawa keselamatan. Kami sangat marah dan membawanya keluar untuk melemparkannya dari tebing. Tetapi dia justru berjalan melewati kerumunan orang itu dan selamat. Sangat sedih mendengar apa yang musuh-musuh Yesus katakan. Mereka tidak mau mendengarkan dan mengubah hatinya. Mereka menolak juru selamat. Mari kita dengarkan orang-orang yang lain, terutama sejak 2 murid Yesus yang terdekat telah bergabung dengan mereka. Teman-teman, Yesus memanggil kami untuk mengikuti Dia dan memberitakan kabar baik Injil kepada orang lain. Tiap hari Dia mengajar bagaimana kami harus bertumbuh dalam iman percaya kami kepadanya dan mengikuti Dia dengan sepenuh hati. Dia mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita, memberi kuasa untuk semakin hari semakin menyerupai Yesus di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tidak banyak orang yang tahu bahwa aku ada pengikut Yesus. Ketika Yusuf dari Arimatea mengajak untuk menurunkan mayat Yesus dari kayu salib dan menguburkan dia, aku pun pergi dengannya. Dia adalah Kristus. Dialah yang Allah utus untuk menyelamatkan kita dengan menderita dan mati di atas kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita. Dia memberiku hati yang baru dan hidup yang kekal. Aku ingin setiap orang mengenal Dia dan percaya kepadanya. Iya, aku juga begitu. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati, maka kita tahu dengan pasti bahwa Yesus bukan saja mampu membangkitkan seseorang, tetapi Dialah kebangkitan dan hidup. Adik-adik semuanya, bagaimana dampaknya? Asik ya, Dede ya. Kita yang mengisi suaranya itu adalah sebagian dari adik-adik sendiri ya. Lo terima kasih untuk adik-adik yang sudah membantu kita bisa bikin drama tadi adik-adik. Nah, dari drama tadi adik-adik kita belajar bahwa banyak tokoh Alkitab di masa pelayanan Yesus, mereka dilayani secara langsung oleh Yesus. Di antara mereka ada Nikodemus, ya, dia adalah seorang ahli Taurat ya adik-adik ya. Kemudian juga ada perempuan Samaria, bahwa mereka yang dianggap adalah orang berdosa oleh orang Yahudi. Kemudian juga ada Zakius adik-adik. Zakius juga adalah pengikut cukai. Dia juga adalah dianggap orang yang berdosa karena dia itu sebenarnya adalah orang Yahudi, tetapi dia memungut pajak kepada orang-orang Yahudi yang nantinya itu akan diberikan kepada kerajaan Roma. Jadi dia itu dianggap sebagai orang yang jahat ya adik ya. Nah kemudian lagi
Ada juga kan adik-adik kan kita lihat bahwa ada kakak beradik Maria dan Marta. Dia juga dilayani Tuhan. Respon mereka berbeda-beda. Adik-adik. Ada respon mereka yang ketika dilayani Tuhan mereka sungguh-sungguh takjub, percaya adik-adik bahwa memang Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah juru selamat yang selama ini mereka nantikan adik-adik. Tapi ada juga seperti siapa adik-adik? Seperti anak muda yang kaya itu, ketika dia disuruh mengikut Yesus, bagaimana caranya supaya dia memperoleh kerajaan sorga, Yesus bilang bahwa dia harus meninggalkan kekayaannya, memberikan semua hartanya kepada orang miskin. Maka dia berpikir itu sangat berat sehingga dia menolak untuk mengikut Tuhan, memberikan hartanya, karena dia pikir hartanya itu sangat berguna dan berharga bagi dia, adik-adik. Ya kan adik-adik ya. Nah kemudian adik-adik, respon berikutnya dari juga adalah orang Farisi. Kita tahu bahwa orang Farisi ini adalah mereka orang-orang yang menolak akan Yesus. Mereka menolak, menerima bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Sehingga orang Farisi ini kita tahu bahwa mereka inilah juga nantinya orang-orang yang mendakwa Yesus, kemudian bahkan mereka yang menyalibkan Yesus. Nah, jadi Yesus melayani semua orang, banyak orang, jadi dari segala latar belakang seperti kita melayani. Tuhan Yesus itu melayani kita, tidak melihat kita itu dari misalnya suku, ya berdasarkan suku bangsa, dari suku Jawa, suku Banjar, ya, suku Tionghoa, suku Batak, semuanya kita dilayani oleh Tuhan. Tuhan tidak memandang juga status ekonomi, baik orang kaya, orang miskin, semuanya dilayani oleh Tuhan. Bahkan Tuhan juga yang lebih terpenting melayani orang-orang yang dianggap berdosa. Jadi disitulah Tuhan Yesus melayani supaya rencana dan kehendak Allah boleh dinyatakan. Adik-adik. Nah, adik-adik, bagaimana respon kita, adik-adik, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh takjub, percaya kepada Tuhan seperti halnya perempuan Samaria itu, adik-adik? Atau kita ragu-ragu, kita tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat kita? Bahkan kita seperti orang Farisi mungkin, adik-adik, yang kita menolak, kita tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias, dan bahkan kita nanti akan menyalibkan Yesus Kristus. Adik-adik sekalian, hendaknya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai pengertian bahwa kita harus percaya penuh kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah juru selamat Mesias kita. Kemudian di dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik ya, kita tidak boleh meragukan kuasa Yesus. Kita harus percaya sepenuhnya, bersandar kepada Tuhan. Jika kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan, baik itu dalam berteman dengan orang tua, adik-adik ya, mungkin di lingkungan sekolah juga, adik-adik, kita tetap harus percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Jadi mungkin kalau ada orang yang mengejek, ada orang mungkin yang menghina kita dengan iman kita kepada Yesus Kristus, kita jangan langsung takut, kita jangan langsung
marah juga adik-adik, tetapi kita berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat pimpinan Tuhan supaya kita bisa melaluinya adik-adik ya. Nah, jadi Tuhan Yesus yang sudah melayani kita, tidak memandang kita seperti apa, maka biarlah kita belajar, kita juga mau menerima, percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus ya adik-adik. Oke, nah adik-adik, kita juga punya pengakuan iman rasuli sebagai dasar iman kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Adik-adik bisa nanti boleh baca di rumah ya adik-adik ya, dengan sikap yang hormat, yang tegas, bahwa pengakuan iman rasuli itu adalah iman percaya kita kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Jadi ya, boleh Lause tunggu siapa yang mau menghafal pengakuan iman rasuli, boleh kirim ke Lause videonya ya. Lause anggap adik-adik yang mau berusaha menghafalkan pengakuan iman rasuli itu punya nilai plus, nilai yang hebat ya adik-adik ya. Oke, kemudian untuk ayat hafalan kita tetap ada ya adik-adik ya. Ayat hafalan kita adalah Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6 dan ke-7. Oke adik-adik, untuk menutup firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang begitu menguatkan hari-hari kami dalam menjalani hidup kami bersyukur bahwa pelajaran hari ini mengajarkan bahwa Yesus Kristus dalam pelayanannya melayani banyak orang, termasuk kami, anak-anak Tuhan yang masih kecil ini. Kami rindu ya Tuhan, kami punyai pengharapan, percaya penuh kepada Tuhan bahwa Yesus adalah juru selamat bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.